kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser. Katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasan sebagian orang-orang Aswaja sangat membenci Ustadz Walid Basalamah sehingga mereka sering menolak tablik akbar beliau di setiap kota? Alasan pertama, dituduh radikal dan intoleran. Ustadz Walid Basalamah sangat tegas soal hukum dalam agama. Beliau akan mengatakan haram jika itu haram, halal jika itu halal, akan menghukumi sesuatu itu bid'ah kalau memang itu bid'ah, dan menghukumi sunnah kalau memang itu sunnah. Jadi, karena ketegasan beliau ini, bagi orang yang membenci dakwah sunnah atau yang hasad dengan beliau akan menuduhnya radikal dan intoleran. Dan tuduhan ini sebenarnya tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat, teman-teman. Karena ciri paling mendasar orang radikal itu adalah memusuhi pemerintah, seperti mengkafirkan pemerintah karena dianggap tidak menerapkan syariat Islam, dan yang paling ekstrim menghalalkan darah pemerintah karena dituduh togut. Sedangkan Ustadz Walid Basalamah sangat tegas, kita semua tahu, jangankan menghalalkan darahnya, mendemo, menghina dan mengkritiknya di depan umum saja dilarang sama beliau. Lalu di mana letak radikalnya? Dan soal intoleran, banyak orang tidak memahami apa itu toleransi dan intoleransi. Jadi, harus dibedakan antara berbeda pendapat dan intoleransi. Tidak semua yang berbeda dengan kita berarti dia intoleran. Sebagaimana kalau Ustadz Walid Basalamah berbeda dengan NU atau Aswaja, bukan berarti beliau intoleran. Contoh, ketika orang-orang NU menganggap tahlilan kenduri kematian itu baik, sedangkan Ustadz Walid menganggap itu bid'ah, lantas bukan berarti Ustadz Walid intoleran. Justru itu yang dinamakan perbedaan pendapat, teman-teman. Kalau Ustadz Walid menganggap kenduri kematian itu baik, berarti itu sama pendapat, bukan berbeda pendapat. Justru kalau ada orang yang marah ketika Ustadz Walid Basalamah berpendapat kenduri kematian itu bid'ah, maka itulah yang dinamakan intoleran. Apalagi kalau sudah sampai mendemo dan mengusir. Alasan kedua, terancam dengan dakwah sunnah. Sebagian dai-dai Aswaja merasa terancam dengan dakwah sunnah karena jika masyarakat mulai ikut dakwah sunnah, masyarakat lambat laun akan meninggalkan amalan-amalan bid'ah mereka, yang itu merupakan sudah menjadi sumber penghasilan dan popularitas sebagian dai Aswaja. Contohnya, jika masyarakat mulai meninggalkan maulid, maka job-job mengisi ceramah acara maulid akan berkurang. Contoh yang lain, sholawatan pakai musik-musik. Jika masyarakat meninggalkan itu, maka job-job sholawatan akan semakin berkurang. Sedangkan seperti yang kita tahu, majelis sholawatan ada yang menjadi sumber penghasilan, seperti grup-grup band musik. Bahkan mengundang mereka ada tarifnya. Belum lagi soal makam keramat yang menghasilkan banyak cuan dari penziarah dan sebagainya. Sedangkan Ustadz Walid Basalamah adalah salah satu ustadz salafi yang membuat banyak pemuda-pemuda Aswaja hijrah ke dalam dakwah sunnah, sehingga sangat wajar kalau beliau sangat dibenci oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.